Halo semua, kembali lagi di Shopee Channel. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Oktaviani dengan NIM 43223190600019. Di sini saya akan sedikit membahas tentang model pembelajaran dengan berbasis masalah atau sering disebut dengan Problem Based Learning yang sering disingkat dengan sebutan PBL. Nah, apa sih pembelajaran Problem Based Learning ini? PBL merupakan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa melalui pemberian masalah dari dunia nyata di awal pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini juga mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerjasama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah dalam kehidupannya. Dan menurut Trianto juga, pembelajaran Problem Based Learning ini model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir atau memecahkan suatu masalah melalui pencarian data sehingga diperolehlah solusi yang rasional dan autentik. Sedangkan menurut Dutch pada tahun 1995 mengatakan bahwa metode pengajaran ini bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Nah, model pembelajaran PBL ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, pada tahap ini guru harus menjelaskan nih tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan agar peserta didik tahu apa tujuan utama pembelajaran, apa permasalahan yang akan dibahas, dan bagaimana guru akan mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini memberi konsep dasar kepada peserta didik. Jadi, guru harus bisa memberikan motivasi kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang akan dipilih. Lalu yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang telah diorientasi. Misalnya, membantu peserta didik membentuk kelompok kecil, membantu peserta didik membaca masalah yang ditemukan, kemudian mencoba untuk membuat hipotesis atau praduga atas masalah yang ditemukan tersebut. Yang ketiga ada membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, lalu melaksanakan eksperimen, menciptakan dan membagikan ide mereka sendiri untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, pada tahap ini guru membantu peserta didik dalam menganalisis data yang telah terkumpul, lalu sesuaikan dengan masalah yang telah dirumuskan, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategorinya. Lalu karya ini bisa dibuat dalam bentuk laporan, video, ataupun model. Yang terakhir ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajar. Guru dan peserta didik menganalisis dan mengevaluasi terhadap pemecahan masalah yang telah ditentukan. Adapun tujuan model pembelajaran based learning ini menurut Roman yaitu yang pertama, mendorong siswa untuk kerjasama dan menyelesaikan tugas antar sesama pelajar. Yang kedua, memiliki elemen-elemen belajar mengajar sehingga mendorong tingkah laku siswa untuk mengamati. Yang ketiga, melibatkan siswa dan menyelidiki pilihan sendiri yang memungkinkan mereka untuk memahami dan menjelaskan fenomena di dunia nyata ini. Yang keempat, melibatkan ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik pada siswa secara seimbang sehingga hasilnya bisa lebih lama diingat oleh siswa. Yang kelima,
dapat membangun optimisme siswa bahwa masalah adalah sesuatu yang menarik untuk dipecahkan, bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Seperti model-model lainnya, model pembelajaran problem based learning ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihannya yaitu menurut Sudrajat, ia mengemukakan bahwa keunggulan dari problem based learning ini yang pertama yaitu siswa akan lebih memahami konsep yang diajarkan karena mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Yang kedua, melibatkan secara aktif pemecahan masalah dan menuntut keterampilan berpikir peserta didik untuk lebih berpikir kritis. Yang ketiga, pengetahuan tertanam berdasarkan yang dimiliki oleh siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat, siswa dapat merasakan manfaat dari pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang sedang dipelajarinya. Lalu yang kelima, menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa sehingga mampu memberi aspirasi dan menerima pendapat dari orang lain serta menanamkan sikap sosial yang positif di antara peserta didik. Yang keenam, mengkondisikan siswa dalam belajar kelompok untuk saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan temannya sehingga pencapaian pembelajaran siswa dapat diharapkan. Selain itu, problem based learning ini diyakini pula dapat menumbuh kembangkan kemampuan dan kekreativitasan siswa dalam berpikir. Untuk kekurangannya itu, problem based learning ini diantaranya persiapan pembelajarannya yaitu alat, problem, dan konsep yang kompleks, sulit mencari permasalahan yang relevan, dan sering terjadi miskonsepsi dan memerlukan waktu yang cukup panjang, menurut Endriani. Nah, jadi kesimpulannya model pembelajaran berbasis masalah ini yaitu pembelajaran yang dapat simpulannya model pembelajaran problem based learning ini itu pembelajaran yang dipusatkan pada siswa dengan melalui pemberian masalah. Jadi siswa bisa mengenal cara belajar dan bekerjasama, bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Lalu cara berpikir kritis siswa akan lebih meningkat. Dan untuk penerapan model pembelajaran problem based learning ini bukan hanya semata-mata guru menerapkannya, namun juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, apakah cocok atau tidak untuk diterapkan pada mereka. Dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.